Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darnoval, NIM 1501194292, kelas AB 4304 dari program studi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis dari Telkom University Bandung. Di sini saya akan memaparkan marketing mix dari warung abnormal. Namun sebelum kita membahas warung abnormal, mari kita ketahui lebih dulu asal muasal dari warung abnormal sendiri itu. Warung abnormal adalah anak perusahaan dari PT Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya atau CRP Group. Nah, sejak tahun 2013, CRP Group ini telah memulai pengembangan berbagai merek dan produk yang mengusung cita rasa masakan Indonesia yang unik sesuai dengan motto perusahaan, yaitu The Love of Indonesian Culinary Treasure. Perjalanan CRP Group dimulai dengan membuat warung nasi goreng dengan nama Nasi Goreng Rempah Mafia pada bulan Oktober 2013 silam. Dan dalam waktu singkat, Nasi Goreng Rempah Mafia ini menghadirkan cara baru dalam menikmati nasi goreng, dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun berhasil berkembang dari yang awalnya gerai seluas 40 meter persegi menjadi 33 gerai di 17 kota di Indonesia. Hingga saat ini, tetap dengan motivasi untuk membawa pangan lokal ke tingkat yang lebih tinggi, CRP Group membuat warung abnormal, bakso bujangan, dan sambal khas Carmila. Lalu Sarita Suteja selaku dari co-founder dari warung abnormal dalam seminar yang inovatif dalam acara seleksi 100 jurnalis kumparan bercerita awal mula terbentuknya warung abnormal, yaitu berasal dari kebutuhan anak muda, terutama mahasiswa yang membutuhkan tempat nongkrong yang murah, mengenyangkan, namun tetap bisa eksis dengan tempat dan yang instagramable dan juga memenuhi kebutuhan mendasar anak muda, yaitu wifi dan colokan untuk listrik. Restoran yang usianya belum genap 7 tahun ini telah menjadi salah satu tempat berkumpul terbaik bagi anak muda di sejumlah kota besar Indonesia. Dengan menu andalan yaitu Indomie, nasi goreng, dan roti bakar, warung abnormal berharap mengalahkan pamor gerai fast food asing di Indonesia. Lalu warung abnormal yang memiliki budaya The Fun, Hangout, and Walking menghadirkan tempat nongkrong dengan kopi Indonesia terbaik, varian Indomie yang beragam, dan tempat yang instagramable. Warung abnormal sendiri sejak awal berdiri menawarkan konsep produk yang unik sehingga diberi predikat sebagai pelopor mie kekinian dengan harga terjangkau. Adapun visi dan misi dari warung abnormal yaitu visinya menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Dengan misi-misinya adalah menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan, membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia, dan membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang secara profesional akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder yang ada. Nah, sekarang kita bakal ngebahas marketing mix dari warung abnormal itu sendiri. Untuk P yang pertama, yaitu produk, dalam konteks marketing program ini membahas tentang barang atau jasa apa saja sih yang ditawarkan. Lalu, apakah itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Warung abnormal sendiri hadir untuk menjawab kebutuhan anak muda yang ingin menikmati Indomie dengan rasa yang beda dan cara yang baru. Warung abnormal juga menyediakan berbagai macam makanan, mulai dari olahan Indomie, nasi wagyu, hingga cemilan seperti roti bakar dan berbagai macam minuman. Selain itu, menu ini dapat dilihat melalui aplikasi dan bisa langsung memesan dari aplikasi, membuat produk dari warung abnormal yang terkesan eksklusif. Lalu untuk P yang kedua yaitu price atau harga. Warung abnormal memberikan harga untuk Indomie berkisar 10.000 hingga 25.000, untuk nasi wagyu sebesar Rp35.000, dan minuman yang berkisar antara Rp5.000 hingga Rp25.000, memberikan kualitas yang sepadan dengan harga yang dibayarkan karena kualitas dari bahan-bahan makanan serta minuman yang terjamin.
Dalam menentukan harga dari produknya, warung abnormal sendiri menggunakan metode cost based pricing dengan cara menghitung total biaya modal yang terdiri dari fixed cost dan variable cost dari setiap produknya, lalu baru memasukkan untung. Selain itu, pertimbangan lain dalam penentuan harga adalah tempat yang ditawarkan beserta seluruh fasilitasnya dan harga yang masih terjangkau untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu P yang ketiga ada promotion atau promosi. Warung abnormal memanfaatkan metode promosi word of mouth dalam mengkomunikasikan produk dan jasa kepada konsumen. Langkah yang dapat diambil adalah meminta review dari konsumen lewat media sosial mereka hingga mengundang influencer untuk melakukan review bagi cabang mereka yang berbuka. Selain itu, media promosi yang digunakan adalah media sosial dan online platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, hingga YouTube. Dengan memanfaatkan Google Ads, warung abnormal dapat menyebarkan iklan kepada kelompok konsumen yang ditargetkan dan dapat dipastikan tepat sasaran karena promosi yang sudah terkerucut. Selain itu, model digital marketing campaign yang mereka lakukan pun cukup agresif. Langkah ini didukung dengan followers Instagram warung abnormal, Twitter, dan website yang banyak diakses dan memudahkan warung abnormal untuk menggapai berbagai pihak mulai dari customer hingga investor. Lalu untuk P yang terakhir adalah place atau tempat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, warung abnormal memiliki kurang lebih 70 cabang yang tersebar di kota besar yang ada di Indonesia. Warung abnormal tentu melakukan riset terlebih dahulu sebelum menentukan tempat. Hal ini terbukti dengan outlet warung abnormal yang berada di tempat yang strategis setiap kotanya. Sebagai contoh adalah warung abnormal yang ada di Bandung, khususnya di Jalan Cihamplas. Outlet yang satu ini dapat dikatakan strategis karena selain aksesnya yang mudah dari berbagai arah, warung abnormal Cihamplas ini juga dekat dengan instansi pendidikan seperti SMA 2 Bandung, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Parahyangan yang sivitasnya merupakan target pasar utama dari warung abnormal. Selain posisinya strategis, warung abnormal juga memberikan tempat yang instagramable dan memberikan ambience yang nyaman untuk nongkrong maupun berdiskusi, dan memberikan fasilitas wifi serta colokan di setiap meja yang memberikan nilai plus bagi outlet warung abnormal di mata konsumen yang ingin mengerjakan tugas atau hanya sekedar ngecas HP dan lain-lain. Ditambah lagi, dengan warung abnormal yang menghadirkan private meeting room, memberikan kenyamanan lebih bagi para konsumennya yang ingin melakukan meeting untuk yang kerja atau mungkin rapat organisasi, dan memberikan kesan eksklusif serta private bagi para konsumen. Nah, warung abnormal adalah produk atau anak perusahaan dari PT Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya. Warung abnormal sendiri sekarang sudah menjadi salah satu pilihan utama untuk dijadikan tempat nongkrong atau ngerjain tugas atau meeting atau kerja oleh berbagai kalangan, karena memiliki tempat yang cukup luas dengan berbagai fasilitas yang mendukung dan menu yang beragam dengan harga yang relatif murah. Untuk saran yang bisa saya sampaikan untuk warung abnormal adalah tetap menjaga konsistensi baik dalam kualitas produk, pelayanan, maupun ambience, serta selalu meningkatkan segalanya dengan memberikan inovasi-inovasi baru agar pelanggan warung abnormal bisa terus bertambah dan pelanggan setianya tidak berpindah ke lain hati, sehingga pendapatan warung abnormal bisa terus meningkat. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di like sama di komen, oke? Bye.